pada kesempatan sore hari ini ya kita diberikan kesehatan ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan pula di dalam menuntut ilmu ya. Dan kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah Ustadz pada sore hari ini ingin membahas tentang manajemen waktu ya. Bagaimana para ulama memanajemen waktunya. Ya, bagaimana kita membagi waktu kita untuk belajar, untuk menghafal, kemudian untuk majelis ilmu, kemudian untuk istirahat. Ya, nanti kita coba lihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan para ulama. Ya, harapannya supaya kita bisa semakin maksimal di dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Saya mulai dari kita melihat bagaimana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, sesungguhnya kita itu ya semua kita mau yang gede, mau yang kecil, mau yang tua, baik laki-laki atau perempuan ya, semuanya ya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk ibadah. Ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Ya, untuk ibadah. Ya, ibadah itu seperti apa? Salat misalnya, terusan menuntut ilmu misalnya, ya menghafalkan Al-Qur'an, ya menghafalkan ilmu-ilmu. Ah, ini termasuk ibadah. Ya, ini tugas kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, ya, karena apa? Karena ibadah itu butuh ilmu. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim atau bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, baik laki-laki maupun perempuan wajib untuk menuntut ilmu. Ya, wajib untuk menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah yang dilakukan itu bisa sempurna. Ya. Ibadah bisa sempurna dengan cara menuntut ilmu. Ya. Semakin kita mendapatkan banyak ilmu, maka semakin sempurna juga insya Allah ibadah kita. Karena ilmu itu akan membimbing, ilmu itu akan membenarkan atau mengarahkan yang tadinya salah jadi benar. Ya, tadinya kita nggak tahu sholat jadi tahu sholat misalnya, yang tadinya kita nggak hafal doa-doa jadi tahu doa-doa, yang tadinya kita tidak punya hafalan Quran jadi punya hafalan Quran, yang tadinya kita akhlaknya kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya kita sama orang tua kurang taat menjadi lebih taat, yang tadinya kita tidak tahu adab kepada guru menjadi tahu adab kepada guru. Ini ilmu ya, menjadikan kita atau menjadikan ibadah kita menjadi semakin sempurna dan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan dulu para sahabat Nabi, bahkan para nabi ya secara umum mereka antusias untuk menuntut ilmu, ya semangat dalam mencari ilmu. Ya, di antara doa ya yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam,
wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan juga doa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allahumma zidni ilman wa imanan wa yaqinan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, iman, dan juga keyakinan. Ya, nah ini ilmu. Nah, maka para ulama itu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu. Ya, dari para nabi, para sahabat yang mulia, kemudian para ulama zaman dulu, ya mereka sangat besar perhatiannya terhadap ilmu. Ya, sangat besar perhatiannya terhadap ilmu. Ya. Contoh diantara kisahnya misalnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menuntut ilmu, ya, ketika beliau masih kecil, ya, beliau menuntut ilmu, ngafal Al-Quran, ya sudah selesai kurang lebih umur 7 tahun, beliau selesai 30 juz mungkin, ya. Kemudian setelah itu beliau belajar ilmu. Ya, dikatakan bahwa beliau itu hampir selama 2 tahun itu nggak pernah tidur. Ya, hampir selama 2 tahun beliau tidak pernah tidur. Ya, tidurnya itu hanya sebatas menyenderkan kepala saja. Ya, atau badan hanya sejenak sekali. Tidak sampai apa? Tidak sampai rebahan, tidak sampai tidur di atas kasur atau di atas karpet, tidak. Ya. Tidurnya hanya nyender ke tembok begitu. Ya. Ini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau menghabiskan waktunya untuk apa? Ilmu. Ya, terus kalau kita gimana nih kita? Gitu ya. Bagaimana cara kita membagi waktu kita, memanage waktu kita antara menambah ilmu, hafalan Quran, murojaahnya, kemudian ibadah kita. Ya. Ibadah yang kita lakukan semuanya sudah jelas ya, terpampang 5 waktu misalnya sholat. Ya, kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat nih 5 waktu, ya kan? Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Ya, 5 waktu kita diwajibkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kapan waktu terbaik misalnya dari Al-Qur'an? Kita belajar dari Quran dulu misalnya. Prioritas kita adalah Al-Qur'an dulu misalnya. Kapan waktu terbaik kita untuk Al-Qur'anul Karim? Ya, waktu terbaik saya mulai dari bangun tidur ya. Saya mulai dari bangun tidur. Ya, waktu terbaik untuk Al-Qur'anul Karim dan waktu yang paling fresh lah ya adalah biasanya kita ya ngafal itu bangun tidur. Ya jam-jam 2, jam 3 kayak gitu ya, pada sholat tahajud. Jadi kita gunakan untuk menghafal. Ya menghafal Al-Qur'an bisa, atau menghafal ilmu juga bisa kalau Al-Qur'annya sudah selesai, menghafalkan ilmu. Ya, menghafalkan ilmu. Kayak gitu. Ya, di waktu pagi, ya sebelum subuh. Ya. Jadi kemudian setelah itu istirahat sejenak. Ya kurang lebih sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum subuh kita istirahat. Nanti di situ ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kebiasaan istirahat sebelum subuh. Ya, kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidur beneran, gitu ya. Kadang tidur beneran sampai terlelap. Kadang hanya tidur-tiduran. Ya, hanya sekedar membaringkan badan tapi tidak sampai merem. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh ya zikir ya, zikir, kemudian setelah selesai zikir, doa, zikir pagi sore selesai, kemudian Al-Quran lagi. Ya, bisa untuk majelis Al-Quran lagi atau bisa majelis ilmu. Jadi pagi ini fokus dipakai untuk menambah ilmu ya, sampai nanti waktu duha. Ya Rasul SAW biasanya ngisi majelis ilmu itu pada subuh dan waktu duha ya biasanya. Ya, waktu duha. Berbeda para ulama juga begitu.
Ya, para ulama kalau pagi duha itu mereka datangi majelis-majelis ilmu sampai sore, kadang-kadang sampai malam, bahkan sebagian sampai malam. Ya. Nah ini jadwal secara umum ya, kita buat gambaran secara umum dulu. Nanti kita lihat potretnya para ulama, bagaimana mereka haus dengan ilmu, bagaimana mereka mengorbankan waktunya dengan ilmu. Ya nanti kita lihat bagaimana mereka kehidupan mereka dengan ilmu, dengan ibadah. Ya, taib. Kemudian ba'da subuh tadi ya menambah Al-Qur'an. Kenapa kita harus ba'da subuh belajar? Ya, kan masih ngantuk nih, ya kan? Kan masih eh, lapar misalnya. Ya. Kenapa enggak waktu-waktu yang lain? Kenapa? Karena waktu subuh itu termasuk waktu yang diberkahi. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa supaya waktu paginya apa? Diberkahi ya. Ya, semoga umatku di waktu pagi diberkahi. Waktunya umatku itu. Ya, di waktu pagi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini waktu yang diberkahi, langsung didoakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan untuk tidur ya. Pada subuh itu kalau misalkan kita ngantuk, kita lapar atau gimana, ya jangan sampai untuk tidur. Dipakai untuk apa? Bisa menghafal Al-Quran misalnya, mendatangi majelis ilmu misalnya, bisa untuk membaca buku misalnya. Ya, intinya aktivitas-aktivitas yang nuansanya adalah kebaikan. Ya. Terus kemudian sampai kapan? Sampai isyrok. Isyrok itu ya kurang lebih sampai matahari terbit itu sekitar sekarang kalau subuhnya di tempatnya Ustadz itu ya di Banyumas ini subuh jam 5 kurang 15. Isyroknya terbitnya matahari itu kurang lebih jam 6 kurang 15 atau jam 6 kurang 10 menit ya. Ya kurang lebih jam 6 lah ya, kurang lebih matahari terbit. Sampai jam 6. Kemudian setelah itu baru apa? Aktivitas. Mandi misalnya, ya, kemudian bersih-bersih ya, MCK, makan dan lain sebagainya. Nah ini. Ya. Kemudian istirahat sejenak. Kemudian nanti di waktu duha. Banyak waktu duha ya kurang lebih jam 7, jam 8 ya, atau jam setengah 9. Ya, dipakai lagi untuk apa? Untuk murojaah, bisa untuk murojaah Al-Qur'an, bisa untuk menambah ilmu, mendatangi majelis ilmu lagi, ya. Atau bisa juga untuk aktivitas-aktivitas yang lain yang berbaunya ibadah, bisa silaturahim misalnya, bisa sholat duha misalnya, bisa tafakur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini waktu. Ya, jadi ini kalau kita ingin membagi rata ya, di manajemen bagaimana seorang muslim antara ibadah, kemudian mainan, kemudian baca buku atau menambah ilmu itu bagaimana. Kemudian berikutnya itu namanya menjelang duhur ya untuk menuntut ilmu tadi ya. Kemudian berikutnya ketika menjelang duhur qailulah ya, ada istirahat sejenak. Lah ini istirahat ya, istirahat sejenak ya. Di situ nanti ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian pada duhur ya, pada duhur ini biasanya dipakai untuk apa? Mengulang hafalan ya. Misalkan antum yang menghafal Al-Quran, ya diulang-ulang di ibadah zuhur itu. Kalau antum yang lagi membaca buku, ya maka di ibadah zuhur bisa disalin. Ya, ilmu yang sudah didapatkan tadi disalin. Ya, disalin. Kemudian pada asar, ya pada asar ini ada waktu sedikit, ya itu bisa untuk menghafal juga bisa, untuk menghadiri majelis ilmu juga bisa. Kemudian untuk apa namanya mainan barangkali istirahat olahraga sore, oh bisa juga ya. Jadi pagi habis isyrok tadi, habis suruk ya jam 6 lebih lah kurang lebih, itu bisa untuk olahraga juga. Kemudian pada asar juga untuk olahraga juga bisa. Kemudian habis itu pada maghrib ini untuk baca Quran ya, bisa untuk itu apa namanya untuk dari kajian dan lain sebagainya. Pada isya sampai kemudian nanti ngantuk baru istirahat. Nah itu kurang lebih gambaran ringkas ya kalau kita pengen apa
belajar sungguh-sungguh, ya, membagi waktunya. Ada kisah beberapa para ulama, ya. Di antaranya adalah kisahnya Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, beliau, ya, saking sibuknya beliau di dalam belajar, ya, saking sibuknya beliau dalam belajar itu, beliau sampai tidak sempat menikah, ya, tidak sempat menikah karena sibuk ibadah, ya, sibuk belajar, ya, sampai beliau mengatakan, ya, Isa bin Ahmad al-Yunaini, ya, beliau mengatakan dia, yaitu Al-Imam Az-Zahabi, ya, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan dia, Isa bin Ahmad al-Yunaini, tidak memiliki kesibukan, ya, kecuali untuk beribadah dan belajar, bahkan tidak sempat menikah, ya, hingga akhirnya rela mengawini janda tua untuk sekedar mengurusnya, ya. Jadi para ulama zaman dulu, ya, beliau ketika mempunyai waktu, ya, maka biasanya waktunya digunakan untuk untuk belajar, ya, untuk belajar, untuk menulis, ya, untuk mutolaah, ya, sampai nanti ada ulama-ulama yang menghatamkan buku itu ratusan kali, ya, masya Allah, menghatamkan buku itu ratusan kali, ya. Ini gimana caranya mereka para ulama bisa bertahan dengan dengan lamanya belajar, lamanya baca buku, ya. Di antara caranya adalah mereka cinta dengan ilmu, ya, mereka cinta dengan ilmu, ya. Contoh misalnya kayak kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, Al-Hafidz Ibnu Abdil Hadi, ya, murid Imam Ibnu Taimiyah, ya, disebutkan di dalam kitab Al-Mukhtasar Tabaqat Ulama Al-Hadits, ya. Beliau mengatakan bahwa yang dilakukan gurunya, ya, beliau banyak membaca buku, mendengarkan kajian ilmu selama bertahun-tahun, ya, dan beliau selalu menghatamkan kitab, ya, lebih daripada sekali, ya, bahkan pernah membaca satu buku tuh hanya satu kali duduk langsung khotam, ya, masya Allah, baca, ambil buku gitu, ya, dibaca sampai selesai, baru selesai istirahat, ya. Nah, ini menggambarkan bagaimana para ulama tidak pernah bosan di dalam mengkaji ilmu, nggak pernah bosan, ya. Jadi selalu merasa haus, ya, selalu merasa haus, tidak pernah merasa puas dengan ilmu. Nah, ini yang harus kita miliki, ya. Kalau kita selalu merasa haus, pengen tahu, menguasai ilmu, ya, maka insya Allah kita tidak akan bosan. Tapi kalau kita merasa udahlah, gitu, ya, udah pernah misalnya, udah, nanti kurang greget lagi, kan, kurang semangat nanti, ya. Ini para ulama. Kemudian contoh lagi misalnya kisahnya Syekh Ali Tontowi misalkan. Beliau mengatakan begini, aku hari ini adalah aku yang kemarin, sebagaimana dahulu ketika aku masih kecil, aku menghabiskan hari-hariku di dalam rumah untuk membaca, ya. Dahulu aku pernah membaca 300 lembar dalam sehari, sedangkan kalau di rata-rata aku membaca 100 lembar tiap harinya, ya. Jadi Syekh Ali At-Tantawi, ya, beliau mengatakan bahwa beliau pernah, ya, membaca buku itu 300 lembar, ya, 300 lembar atau 300 halaman per hari, ya, 300 halaman per hari. Nah, ini ketika sudah cinta, ya, misalkan contoh kalian, ya,
yang perempuan atau yang laki-laki ya. Kalian suka nih sama sesuatu misalnya, suka sama roti atau mungkin suka jalan-jalan misalnya. Ya. Ya suka jalan-jalan misalnya. Walaupun jauh, kita tetap apa? Kita tetap akan apa namanya? Akan mendatanginya gitu ya, akan mendatanginya. Ya walaupun jauh ya, mungkin ke pantai misalnya atau mungkin ke tempat hiburan apa yang kita sukai ya, yang kita sukai, maka kita pasti akan apa? Akan menempuhnya walaupun jauh dan melelahkan. Ya. Pun demikian yang dilakukan para ulama. Mereka itu belajar, baca buku. Kenapa bisa kuat semalam suntuk? Kenapa bisa kuat baca sampai 100 halaman atau bahkan lebih? Kenapa bisa betah mengulangi buku yang sama? Padahal kalau kita ngulangin sekali aja udah bosen. Kok para ulama tidak? Ini kenapa? Ya, karena diantara alasannya apa? Mereka sudah cinta. Mereka suka. Ya, ya, mereka suka. Bahkan ada ulama ya, yaitu Al-Imam Faqih Abu Muhammad Abdullah bin Ishaq ya. Ketika beliau pertama kali masuk sekolah dasar ya SD ya, ketika beliau masuk sekolah SD, aku belajar semalam suntuk. Ya, belajar apa? Semalam suntuk. Ya. Jadi beliau Al-Imam Faqih Abu Muhammad Abdullah bin Ishaq pernah belajar ilmu satu malam suntuk ya. Hanya sekedar apa? Membaca buku. Ya. Ya, bahkan disebutkan Al-Imam Faqih ini beliau itu pernah membaca buku ya, satu buku ini membaca satu buku. Beliau diulangi sebanyak 1000 kali. Ya, Masya Allah. Ya, diulangi sebanyak berapa? 1000 kali. Nah, ini bagaimana para ulama dulu beliau ketika menuntut ilmu, ya, ketika belajar mereka sangat haus. Kalau terkait ibadah, banyak kisah-kisah para ulama yang sholat semalam suntuk misalnya kayak sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ya menghatamkan Al-Qur'anul Karim 30 juz hanya dalam satu rakaat. Ya Masya Allah itu ya. Contoh lagi Al-Imam An-Nawawi Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya. Yang ketika di bulan Ramadan beliau selalu khatam Al-Qur'an seharinya 2 kali. Ya. Ini ibadah. Salat, baca Quran, menuntut ilmu, ya. Kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah para ulama, Masya Allah luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Ya. Maka kita itu paling tidak apa? Berusaha mengikuti. Ya, walaupun mungkin nggak bisa, tapi berusaha mengikuti. Ya. Jangan banyak apa? Main. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu dulu ketika kecil ya, ketika masih kecil, masih anak-anak gitu. Ya. Beliau itu pernah diajak main sama temennya, ya, diajak main sama temennya, ya kan, ayo main-main, ya, Nawawi main gitu ya, diajak main sama temennya. Kemudian apa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menangis, ya, tidak mau diajak main, ya, tidak mau diajak main. Ya, Masya Allah. Jadi masa kecilnya para ulama itu ada yang sampai apa? Nggak mau diajak main, cuma gara-gara pengen belajar atau menghafal Al-Quran. Ya, kira-kira kalau di sini ada nggak teman-teman sekalian? Nah, diajak main nangis, ya pengennya apa? Belajar aja, ada? Ya, nggak ada ya, Insya Allah ya. Ya susah. Ya, ya itu karena cinta. Ya karena apa? Cinta dengan ilmu. Ya. Maka di antara tips ya yang ingin Ustadz sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah diusahakan ya teman-teman sekalian, ya adik-adikku yang ikhwan maupun yang akhwat, yang laki-laki maupun perempuan, diusahakan apa? Jangan sering-sering
HP-an, ya. Jangan sering-sering apa? HP-an. Kenapa? Kalau sudah HP-an itu bikin males, ya, bikin males. Apalagi kalau udah nge-game, ya kan? Itu bikin males, ya. Diusahakan jangan buat HP-an waktunya, ya. Tapi dipakai untuk ngaji. Ada waktu kosong ngaji, ada waktu kosong baca buku, ada waktu kosong silaturahmi, ada waktu kosong buat sholat sunnah misalnya kayak gitu. Ada waktu kosong buat murojaah, ada waktu kosong buat nulis misalnya. Ya kalau udah capek nulis, capek sholat, capek untuk ibadah kebaikan ya refreshing sesekali boleh. Ya refreshing apa? Sesekali boleh. Ya tapi jangan terlalu lalai ya, jangan terlalu sering. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan hari ini ya kebaikan kebaikan yang kita lakukan hari ini insya Allah menjadi salah satu sebab kita akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Ya, bahkan saking cintanya para ulama terhadap buku ya. Ada kisah yaitu Syekh Asy-Syarif Al-Murtadha ya. Beliau Abu Al-Qasim Ali bin Thahir ya di dalam kitab Wafayat Al-A'yan ya pernah menuturkan ya bahwa Khatib Abu Zakaria Yahya pernah mengatakan begini ya, perihal seorang ulama namanya Abu Hasan Ali. Dia mempunyai manuskrip ya, yang mana beliau ketika menjual bukunya untuk kebutuhan hidup ya, menjual buku untuk kebutuhan hidupnya dengan harga 60 dinar. Ya, kemudian beliau menangis ya, sedih, menangis setelah menjual buku tersebut ya. Jadi setelah menjual buku tersebut, beliau menangis. Beliau sedih kehilangan buku yang tentu bukunya itu jauh lebih berharga daripada uang. Ya buku itu lebih berharga daripada uang. Karena kalau uang itu kan kita yang menjaga. Tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Ya, ilmu yang menjaga kita. Ada lagi kisahnya eh, Ibrahim bin Ali bin Ahmad Jamaluddin. Beliau mengatakan pernah menjual semua bukunya atau separuhnya. Lalu dia menyesal dengan penyesalannya yang tak terbayangkan. Ya, ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Ali. Ya, beliau pernah menjual bukunya, ya semuanya dijualin gitu ya, atau separuhnya dijual, sebagian besar dijual. Kemudian apa yang terjadi? Beliau menyesal, sangat-sangat apa? Sangat-sangat menyesal. Ya, sangat-sangat menyesal karena apa? Sudah menjual bukunya. Ya, ini karena apa? Karena kecintaan. Ya, orang kalau cinta, orang kalau udah suka dengan buku, dengan Al-Quran, dengan kebaikan, maka tidak akan pernah mengalami yang namanya apa? Kebosanan. Ya kan? Bosan itu enggak. Capek itu ya enggak. Gitu ya. Kalau sudah terbiasa. Nah, begitu ya. Itu potret daripada para ulama. Ya. Dan juga ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak pernah memerintahkan rasulnya untuk meminta tambahan dalam satu perkara kecuali dalam perkara ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, rasulnya dan orang-orang terdahulu dan kita semua ya. Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW misalnya itu sudah sangat sempurna ya kan, dengan akhlaknya yang sangat mulia, ya ilmunya yang tentunya luas sekali karena beliau seorang rasul. Tapi apa? Allah memerintahkan beliau untuk selalu menambah satu hal. Apa itu? Yaitu ilmu. Ya. Nabi dan Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Terus menambah ilmu. Ya, untuk terus menambah ilmu. Nah ini. Ya. Untuk terus menambah ilmu.
Dan kita yang masih bodoh, kita yang masih belum tahu apa-apa, kita yang ibadahnya masih belum benar, maka kita sudah harus lebih apa? Lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Nanti kalau kita sudah sibuk dengan ilmu, ya, maka insya Allah waktu-waktu yang kita lewati akan menjadi lebih bermanfaat. Ya, kita menjadi senang ibadah, kita menjadi senang berbuat baik, ya, kita menjadi menjadi haus baca buku, ya, tidak pernah puas dengan membaca buku kayak gitu. Ya, ini kalau kita sudah terbiasa dengan ilmu. Kalau belum terbiasa ya berat, ya, harus dibiasakan dulu, ya, harus dibiasakan dulu begitu. Nah, nanti lama kelamaan insya Allah kalau sudah terbiasa, ya, maka akan mudah, akan ringan, ya, akan ringan, ya. Kemudian ada sebagaimana yang dikatakan oleh Alim Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Kenapa? Sebab para ulama itu semangat selain benar-benar cinta, ya. Selain benar-benar mencintai ilmu itu apa sih yang menjadikan mereka semangat juga? Mereka mengatakan bahwa Alim Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa wahai anak Adam atau wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian darimu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat nih, rahimani wa rahimakumullah, kita itu sebenarnya cuma kumpulan hari-hari, ya kan? Antara hari 1, hari 2, hari 3 gitu. Kita itu hanya kumpulan hari-hari. Kalau satu hari kita sudah lewatin, ya kita sudah melewati ini satu hari, maka satu hari tersebut tidak akan pernah kembali, gitu ya. Maka yang paling mahal itu adalah waktu. Ya. Tak terasa misalnya kita sekolah SD, tak terasa nanti SMP, ya, tak terasa nanti SMA. Ya begitu. Waktu. Ya. Karena mereka menganggap sangat berharga itu waktu, sangat berharganya itu hari-hari. Maka kemudian mereka tidak mau, ya, waktu itu berlalu tanpa adanya kebaikan. Ya. Kayak gitu. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Waktu itu apa? Bagikan pedang. Ya, al-waqtu kas-saif. Fa illam taqatta'ahu qata'ak. Jika kamu tidak memotongnya atau memanfaatkan waktu tersebut, maka dia akan memotongmu. Artinya membinasakanmu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa memaksimalkan atau menggunakan waktu kita nih 24 jam dengan ibadah, dengan baca buku, dengan menulis, dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal soleh, kalau kita tidak bisa memaksimalkan untuk itu, maka waktu itu yang akan apa? Membinasakan kita. Ya. Waktu itu yang akan membinasakan kita. Ya. Nah, ini penting. Ya. Yang pertama modalnya ilmu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menganggap penting apa tadi? Waktu. Ya, cinta ilmu dan menganggap penting waktu. Setiap waktu yang kita miliki adalah hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada uang, lebih berharga dari apapun. Ya. Karena apa? Karena dengan waktu itu kita bisa menjadi orang berilmu. Dengan waktu tersebut kita bisa menjadi orang yang soleh di sisi Allah. Dengan waktu tersebut kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Namun sebaliknya, kalau orang yang tidak bisa memaksimalkan waktunya, tidak bisa menggunakan waktunya untuk ibadah, apa yang terjadi? Maka yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah benar-benar mengatakan, jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, yang hak, ya pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, kalau waktu kita berlalu tanpa ada manfaat, berlalu tanpa ada ilmu, ya, yang kita dapatkan, maka yang apa yang kita dapatkan atau setan akan menyibukkan kita pada hal-hal yang batil, pada hal-hal yang sia-sia atau bahkan dosa wa'iyadzubillah. Ya. Maka jangan sampai karena kemalasan kita, karena rasa bosan kita, kemudian waktu itu terbuang sia-sia tanpa ada nilai ibadah, atau bahkan wa'iyadzubillah kalau sampai-sampai kita melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Bukan dapatnya pahala, malah dapatnya apa? Dosa. Gitu ya. Ini waktu nih.
Ya, ini modal bagi para ulama. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, yang penuh dengan kenikmatan dan terbebas dari kesempitan serta azab yang pedih, ketahuilah bahwa waktunya berlalu lebih cepat dari berjalannya awan mendung. Ya. Bahwa waktu yang kita manfaatkan dengan amal soleh, dengan ibadah tadi, dengan ilmu tadi, ternyata apa? Bisa menjadikan kita mendapatkan kehidupan yang abadi, yang bahagia, yaitu jannah. Ya, orang yang sibuk dengan ilmu, dengan ibadah, dengan amal soleh, ya, sampai tidak terfikir untuk bermaksiat tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam jannah. Ya. Nah, itu akan memasukkan kita ke dalam jannah. Dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kita semua berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam jannah. Ya, kita berharap dimasukkan ke dalam jannah. Ya. Begitu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara ilmu tadi. Ya, semoga kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan Al-Qur'an yang kita hafalkan, dengan bacaan buku yang kita baca. Ya. Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Karena kita masuk jannah itu bukan hanya dengan amalan tapi juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar mengikuti hawa nafsu, berangan-angan yang sia-sia, ya, hanya dihabiskan untuk banyak tidur, kemudian dihabiskan untuk membaca sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata beliau, kematian itu lebih layak, lebih baik untuknya. Ya. Jadi kalau ada orang yang menggunakan waktunya untuk ibadah, lebih baik apa? Mati. Kenapa? Karena hidupnya sia-sia, jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini waktu nih, modal penting, modal utama nih. Ya. Mumpung kalian masih kecil, ada yang masih SD mungkin, ada yang masih SMP, ada yang sudah SMA. Ya. Waktu yang Allah berikan di hari ini dimaksimalkanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, terutama untuk apa? Untuk ilmu tadi, untuk belajar mumpung masih kecil. Ada pepatah yang mengatakan begini, bahwa ketika kita menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti apa? Seperti kita sedang mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu, ya, kalau kita ukir nulis nama misalkan nama kita di atas batu, gampang hilang atau susah hilang? Susah hilang. Ya, karena di atas batu. Tapi kalau orang sudah tua, sudah sepuh, sudah sibuk, ya, baru menuntut ilmu, baru menghafal, apa yang terjadi? Seakan-akan dia mengukir di atas air. Bisa nggak mengukir di atas air? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, ini. Kemudian masih tentang waktu. Dari Abdullah bin Abdul Malik, beliau berkata, kami suatu saat berjalan bersama ayah kami di atas tandunya. Ya, lalu dia berkata kepada kami, bertasbihlah sampai di pohon itu. Lalu kami pun bertasbih sampai di pohon yang dia tunjuk. Kemudian nampak lagi pohon lain. Lalu dia berkata kepada kami, bertakbirlah sampai di pohon itu. Lalu kami pun, inilah yang diajarkan oleh ayah kami. Ya. Para ulama biasakan ketika mereka perjalanan, bahkan ketika mereka melewati waktu-waktunya itu, mereka kalau nggak diisi dengan ilmu, ya dengan ibadah. Bisa berzikir,
Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah misalnya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar misalnya. Atau bisa juga untuk murojaah. Kalau kita punya hafalan Quran, naik motor kita sambil murojaah. Ke pasar sambil murojaah. Jalan-jalan sambil murojaah. Nah, nikmat. Kalau kita malu bawa buku misalnya ya, kemana-mana bawa buku mungkin malu. Maka bisa dipakai untuk apa? Tikror. Untuk mengulang hafalan Al-Quranul Karim. Ya. Untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Itu juga nilainya ibadah. Ya, nilainya ibadah. Nah ini bagaimana contoh-contoh para ulama kita memaksimalkan waktu ya. Ya, Masya Allah. Ya ini semoga kita bisa mengikuti ya langkah-langkah mereka di dalam memaksimalkan waktu. Ya, di dalam memaksimalkan waktu. Ya. Ya, supaya kita tidak menjadi orang yang celaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr. Ya, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Kebanyakan manusia itu apa? Rugi. Kenapa rugi? Ya karena nggak dipakai amal soleh. Karena nggak dipakai untuk menuntut ilmu. Karena nggak dipakai untuk menghafal. Ya. Kebanyakan mereka rugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Yang untung siapa? Yang nggak bakalan rugi siapa? Yaitu orang-orang yang dia gunakan waktunya untuk beramal soleh. Ya. Yaitu orang-orang yang waktunya digunakan untuk amal soleh, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Maka mereka tidak akan pernah merugi. Ya. Nah ini. Jadi yang pertama cinta terhadap ilmu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua memaksimalkan waktu kesempatan yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah jadikan buku itu sebagai teman terbaik kita di setiap keadaan. Ya, jadikan Al-Quran atau buku itu menjadi teman terbaik kita. Ya, ya ada pepatah mengatakan sebaik-baik teman duduk adalah kitab, buku. Sebaik-baik teman duduk adalah buku. Di antara kisah orang Jepang kalau nggak salah ini, ya, mereka itu masyarakatnya gemar baca buku, ya, gemar baca buku. Dan bahkan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat tentang baca. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ya, bacalah. Ya. Ayat yang pertama kali turun, ayat yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah baca. Ya. Bagaimana kita kemudian membaca? Ya. Karena membaca itu adalah gerbang daripada ilmu. Ya, gerbang daripada ilmu. Jadi materi kita apa lebih ke ilmu hari ini ya, lebih ke ilmu. Bagaimana kita memaksimalkan waktu yang kita miliki, setiap kesempatan yang kita miliki dengan ilmu, ya, didampingi dengan ilmu, didampingi dengan kitab, ya, supaya apa? Bermanfaat. Ya. Contoh misalnya kayak gini, kita dulu ketika kecil misalnya, ya, kita dulu ketika kecil apa? Tidak bisa melangkah, tidak bisa jalan. Kemudian kita latihan berjalan satu langkah demi satu langkah, itu kan. Kita latihan pertama dari mungkin tengkurap dulu gitu kan, terus gitu proses sampai bisa lari, bisa jalan. Ya pelan-pelan. Ya, maka kalau kita ingin menjadi orang yang berilmu, kita ingin menjadi orang yang sukses dunia akhirat, ya, ayo kita berjalan pelan-pelan. Membaca satu hari misalnya bisa 5 halaman dulu misalnya. Atau 10 halaman. Kalau udah bisa 15 halaman, bisa 20 halaman. Terus meningkat. Ya, sampai kita cinta, sampai waktu kita habiskan untuk buku, sampai kemudian buku itu menjadi teman kita, sahabat kita, dikala kita sedih, dikala kita sendirian, ya temannya adalah buku. Maka insya Allah kalau sudah seperti itu, ya kalau sudah suka memaksimalkan waktu dan menjadikan buku sebagai teman, maka insya Allah ta'ala, ya mungkin 20 tahun yang akan datang kita bisa menjadi orang yang berilmu.
Orang yang berilmu itu enak, dibutuhkan oleh banyak orang. Semua orang itu butuh ilmu. Orang bisa kerja dengan ilmu, orang bisa ngaji dengan ilmu, ya. Orang bisa sekolah dengan ilmu, ilmu baca, ilmu nulis dan lain sebagainya. Ya ini. Ya. Ya, ini. Ya. Jadi seperti itu. Ya, itu nikmatnya apa? Nikmatnya ilmu. Ya, jadikan tadi apa? Kitab sebagai teman kita. Di mana-mana kita bawa buku. Di mana-mana kita baca buku. Di mana-mana kita nambah ilmu. Ya. Begitu. Nah, nanti insya Allah kalau sudah seperti itu, 3 tadi diamalkan ya. Yang pertama apa tadi? Cinta. Ya. Kemudian yang kedua, memaksimalkan setiap waktu, kesempatan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, jadikan buku itu seperti apa? Teman. Ya, teman kita. Ya. Bisa insya Allah dipraktekkan. Ya. Ya kita berusaha ya. Bismillah ya. Ya insya Allah kalau kita berusaha, kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah akan bisa. Maka waktunya nanti 24 jam kita punya waktu nih, nanti akan otomatis dengan sendirinya maksimal insya Allah ta'ala. Begitu ya, kita sudah lagi jam 5. Ada yang ingin tanyakan silahkan. Ada yang ingin tanyakan terkait materi kita pada sore hari ini? Monggo yang SMA barangkali, atau yang SMP, atau yang SD barangkali ingin bertanya, silakan. Tidak ada yang ditanyakan, insya Allah. Ya, kalau tidak ada ya saya lanjutkan sedikit ya. Jadi nanti ya tadi kan kita sudah menyampaikan cinta, kita sudah menyampaikan tentang maksimalkan waktu dan kesempatan. Kemudian kita juga sudah menyampaikan tentang jadikan buku itu teman. Maka yang berikutnya adalah ya kita memulai dari sesuatu yang kita cintai dulu. Ya, sesuatu yang kita cintai. Ya. Kalau kita memulai dari sesuatu yang kita cintai, misalnya kita suka buku tentang kisah-kisah Nabi, yaudah kisah-kisah Nabi dulu. Kita suka buku tentang keutamaan menghafal Al-Quran, ya sudah dibaca tentang keutamaan menghafal Al-Quran dulu. Kita suka buku tentang apa namanya, misalnya tentang hewan-hewan dan ayat-ayat Quran itu ya. Ada buku hewan-hewan yang kemudian ada ayat-ayat Qurannya misalnya. Ya, kita suka itu. Ya sudah dari situ. Ya, tapi paling bagus ini Ustaz sarankan ya. Paling bagus buku yang pertama kali kalian baca adalah tentang sirah. Tentang apa? Sirah, tentang sejarah. Ya, itu buku yang paling bagus untuk kalian baca. Untuk awal-awal ya, untuk awal-awal. Kenapa sirah? Ya, karena kalau kita membaca biografi, sirah, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita akan mengenal bagaimana sosok Nabi, kita akan mengenal sosok para ulama, kita akan mengenal sosok para sahabat, bagaimana mereka semangat ibadah, bagaimana mereka semangat belajar, bagaimana mereka semangat menghafal Quran, semangat membaca Qurannya. Ya, maka sesuatu yang kita baca itu akan menjadi sebuah karakter tanpa kita sadari. Tanpa apa? Kita sadari. Contoh misalkan kita nih sering melihat kebaikan gitu ya. Kita hidup di lingkungan orang-orang yang suka buku. Misalnya gitu ya. Kakak kita suka baca buku, ibu kita suka baca buku, ayah kita suka baca buku, atau suka ngaji misalnya. Ya, maka kita yang di lingkungan tersebut pasti malu. Kalau nggak ngaji gimana? Yang lain pada ngaji semua. Akhirnya kita apa? Ikut ngaji. Karena sering melihat, karena sering mendengar. Jadi kita akhirnya terpancing untuk melakukan aktivitas tersebut. Ya, sama dengan sirah. Ya, mungkin pertama-tama kita nggak betah nih baca buku, itu ya, malas rasanya, bosenan. Maka coba dilihat dari apa tadi?
dari kisah-kisah para nabi. Sedikit-sedikit. Nanti lama-lama apa? Lama-lama kita akan senang, lama-lama kita akan bahagia, lama-lama kita akan terbawa suasananya. Nah itu. Ya, yang penting apa? Memulai. Mau apa? Mau mulai. Ya. Apapun yang besar, kita punya cita-cita yang besar, kita punya target, kita punya ini dan itu, kuncinya adalah satu, mau memulai. Ya, kalau kita nggak memulai ya nggak bakalan bisa, ya kan? Kalau kita tidak memulai, kita tidak akan apa? Tidak akan bisa. Ya, sampai sudah SMP, SMA, SMA bahkan udah tua pun, kalau kita tidak memulai, kita nggak bisa. Ya, kayak misalnya kita dulu misalnya waktu kecil, kita nggak mau baca buku, kita nggak mau belajar membaca, kita tidak mau belajar menulis. Kira-kira bisa menulis atau membaca tidak? Ya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca juga, karena kita males. Ya seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, jadi demikian. Ya, jadi demikian. Ya, diusahakan ya setiap setiap waktu tadi ada kesempatan dipakai untuk baca buku atau untuk baca Quran atau untuk hal-hal yang baik gitu ya, ilmu, nambah ilmu atau lain sebagainya. Begitu ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, sekali lagi saya tanyakan kepada teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan? Gimana? Tidak ada Ustaz. Baik. Ya, tidak ada. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kepada hati kita untuk ilmu dan taat ibadah ya, supaya kita merasa ringan untuk ibadah dan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya, Ustaz cukupkan dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Amin wa yakum. Waalaikumsalam. Kita masih rekam, woi. Itu di atas tuh ada tanda merah, itu kerekam kita. Video. Assalamualaikum.